Salam Skapta, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapta, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas perawatan sistem starter. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Nah, pelajar Skapta, langsung saja kita menuju materi perawatan sistem starter sepeda motor. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dan konstruksi sistem starter elektrik pada sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat memeriksa, merawat, dan memperbaiki sistem starter elektrik pada sepeda motor. Sistem starter dapat diartikan sebagai sistem penggerak mula pada sebuah mesin. Sistem starter merupakan sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi untuk memutar poros engkol menggunakan energi listrik saat akan menyalakan mesin. Mengapa disebut sistem mekatronika? Karena sistem ini meliputi rangkaian mekanikal untuk memutar flywheel atau roda gila ataupun pada sepeda motor magnet, dan rangkaian elektrikalnya sebagai tenaga untuk menggerakkan. Prinsip kerja motor starter bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Prosesnya memanfaatkan kaidah Fleming tangan kiri yang berbunyi, apabila terdapat arus listrik yang mengaliri konduktor sementara konduktor tersebut terletak di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan terdorong sesuai garis gaya magnet yang ditujukan dengan kaidah tangan kiri atau kaidah Fleming. Oke, langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu perawatan komponen sistem sepeda motor. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan komponen sistem sepeda motor. Komponen sistem starter sepeda motor yang pertama adalah baterai. Untuk baterai berfungsi sebagai sumber arus pada sistem kelistrikan sepeda motor. Untuk tipe baterai ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe basah dan yang kedua adalah tipe MF atau maintenance free, atau kita biasa menyebutnya baterai kering. Ya, mohon maaf, ini MF ini bukan baterai kering tapi adalah maintenance free atau baterai yang bebas perawatan. Nah, maksudnya bebas perawatan apa? Kita sekali menggunakan, kita tidak perlu merawat. Jadi ibaratnya bisa disebut adalah sekali pakai. Begitu rusak berarti sudah harus diganti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem atau ke baterai tipe basah. Untuk baterai tipe basah, perawatannya yang pertama adalah memeriksa jumlah cairan elektrolit baterai. Oke, pada tipe basah, pada dinding atau pada casingnya terdapat garis batas untuk pengisian cairan elektrolit. Yang pertama adalah batas upper atau batas atas, yang kedua adalah batas lower atau batas bawah. Jadi untuk pengisian cairan elektrolit pada baterai jenis basah atau tipe basah itu tidak boleh melebihi batas upper dan tidak boleh di bawah batas lower, harus di antaranya. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena apa? Kalau elektrolit pada baterai di bawah batas lower, maka
akan berpengaruh terhadap sel pada baterai tersebut. Dan apabila pengisian cairan elektrolit berada di atas batas low upper, maka pada saat terjadi pengisian cairan elektrolit akan menguap dan dapat mengakibatkan pada terminal baterai terdapat endapan atau istilahnya ada kerak. Yang kedua, memeriksa berat cairan baterai. Ya, karena sering digunakan terjadi pengisian, maka berat jenis baterai akan berubah. Apabila berat jenis baterai itu atau tingkat keasamannya tinggi, maka kita harus mengisi atau menambahkan dengan air suling atau air sur. Dan apabila tingkat atau berat jenis baterai itu kurang, kita harus mengecasnya atau mencagernya. Yang ketiga, memeriksa pipa atau selang ventilasi pada baterai. Ya, ini sangat penting. Karena apa? Pada jenis aki atau baterai tipe basah itu sangat rawan apabila selang ventilasi atau tutup pada baterai tersebut mengalami penyumbatan, maka beresiko baterai akan meledak atau pecah. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kunci kontak. Jadi komponen sistem starter yang kedua adalah kunci kontak. Berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan atau meng-on-kan dan meng-off-kan rangkaian kelistrikan pada sepeda motor. Untuk komponen sistem starter yang ketiga adalah pemeriksaan relay starter atau magnetic switch atau biasa kita menyebutnya bendik. Ya. Kebetulan untuk di bengkel kita di jurusan TBSM kita memiliki dua jenis atau bentuknya yang berbeda. Yang pertama adalah tipe yang bentuk kotak, yang kedua adalah bentuk bulat. Dari kedua tipe relay starter atau bendik ini yang membedakan hanya bentuk atau jenisnya saja, tetapi untuk fungsi sama. Oke. Berikut adalah gambaran tentang cara kerja bendik atau relay starter. Elektromagnet adalah sebuah kumparan yang dililitkan mengintari inti besi. Ya, ini elektromagnet adalah sebuah kumparan yang dililitkan mengintari inti besi. Pada waktu dialiri arus listrik, maka kumparan inti besi tersebut dimagnetisir atau terjadi kemagnetan. Jadi pada saat ini diberi arus positif dan ini diberi arus negatif, maka di sini akan terjadi kemagnetan. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan sewaktu ini terjadi kemagnetan sehingga kontak poin yang di bawah ini menjadi terhubung. Sehingga arus yang masuk dari sini ya, dari baterai langsung bisa menuju ke motor starter atau bisa lewat. Ya, langsung 15 gitu. Oke. Ini gambaran atau istilahnya cara kerja dari relay starter atau bendik. Oke. Pemeriksaan relay starter atau bendik yang pertama adalah menekan tombol starter pada saat kunci kontak posisi on. Jadi pada saat kunci kontak kita on kan, tombol starter kita tekan, bendik atau relay starter harus bunyi klik. Nah, apabila tidak berbunyi klik, maka kita harus memeriksa komponen tersebut. Nah, yang kedua, apabila bendik tidak berbunyi klik, maka kita lakukan langkah pemeriksaan
lanjutan. Yang pertama adalah mengukur tegangan yang keluar dari kumparan relay starter. Ya. Jadi pada relay starter itu terdapat, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini kumparannya. Nah, ini kontak poinnya. Ya. Pada saat kumparan ini diberi arus negatif dan ini diberi arus positif, maka ini akan terjadi kemagnetan. Sehingga kontak poinnya ini akan terhubung. Oh, mohon maaf, untuk gambarnya terbalik ya. Jadi gini yang betul. Nah, gini yang betul ini. Pada saat ini diberi arus positif dan ini arus negatif dan ini arus positif, maka di kumparan ini akan terjadi kemagnetan sehingga menarik kontak poin ini untuk turun ke bawah sehingga ini terhubung. Nah, yang diukur ini adalah mengukur tegangan yang keluar dari kumparan relay starter. Ya, ini diperiksa ada tegangan atau ada arus yang masuk atau tidak. Kalau tidak ada, kita masuk ke langkah yang kedua atau langkah yang B. Apabila tidak ada tegangan, lepaskan relay starter dari rangkaian sistem starter. Kemudian periksa kontinuitas kumparan relay starter. Ya, jadi untuk pemeriksaannya pada komponen relay starter, saya gambarkan lagi. Ini gambarnya sederhana saja ya. Oke. Pada saat kita ini kita taruh penunjuk atau probe positif AVO, ini negatif AVO. Nah, ini harus ada kontinuitas atau ada hubungan. Ya, kalau ini dibolak-balik, ini negatif terus ini positif, hasilnya ada kontinu. Ini yang dibalik lagi, ini yang positif, ini yang negatif, ada kontinu, berarti kondisinya baik. Oke. Yang ketiga atau yang selanjutnya, menghubungkan kumparan relay dengan baterai, kemudian memeriksa kontinuitas antara kedua terminal besar relay. Oke, ya. Ini terminal yang kecil ini dihubungkan oleh positif baterai, terus yang ini adalah negatif baterai. Pada ujung terminal besar ini diberi AVO dan AVO tersebut diarahkan ke Nah, pada saat ini diberi arus, maka akan seperti saya gambarkan, seperti gambar tadi. Ya. Pada saat ini diberi arus positif dan ini negatif, maka ini akan terjadi kemagnetan sehingga menarik kontak poin ini sehingga lurus atau terhubung. Setelah ini terhubung, maka kalau kita ukur menggunakan AVO seperti gambar di sini, maka akan jarum atau ada hubungan bergerak atau ada kontinuitas. Oke, yang keempat komponen dari sistem starter perawatan ya. Yang keempat adalah saklar starter atau switch starter, berfungsi sebagai saklar starter yang bekerja pada saat kunci kontak pada posisi on. Ya. Saklar starter atau switch starter berfungsi sebagai saklar yang bekerja pada saat kunci kontak pada posisi on. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, tugas pertama pada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor tahap 2 ini, yang pertama adalah jelaskan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan sistem starter elektrik mengenai komponen
komponen berikut. Yang pertama, saklar magnetik. Mohon maaf. Yang pertama, saklar magnetik atau relay starter. Jadi, jelaskan langkah pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada saklar relay starter. Yang kedua adalah pada komutator kumparan atau amatur, atau kita biasa menyebutnya angker. Ya, itu tugas yang pertama. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Motor starter. Ya. Ya, pada motor starter ini adalah yang seperti dijelaskan di awal, rangkaian mekatronika yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau memutarkan mesin. Oke. Konstruksi dari motor starter yang pertama ada tutupnya. Ya. Yang kedua ada armatur atau ada angker. Ya. Terus yang ketiga kumparan atau ada komutator. Yang keempat ada sikat atau brastel. Yang kelima ada pemegang sikat atau rumahnya atau dudukan dari brastel atau sikat. Ya. Terus selanjutnya adalah komponen dari roda gigi reduksi. Jadi yang merubah perbandingan dari putaran motor starter dirubah perbandingan roda giginya untuk bisa menggerakkan atau biar kerjanya tidak berat. Oke. Yang pertama, memeriksa panjang sikat atau brastel. Ya, yang harus karena motor starter itu adalah motor DC, maka yang harus diperiksa adalah panjang sikat atau brastelnya. Ya, yang pertama, memeriksa panjang sikat terhadap keausan kerusakan. Ya, yang merupakan batas servisnya adalah 4 mili. Jadi pada brostel ini nanti kita ukur menggunakan jangkau sorong. Ya, untuk panjangnya ini berapa? Yaitu batas limit atau batas servisnya adalah 4 mili. Kalau hasil pengukurannya di bawah 4 mili, maka kita harus menggantinya. Yang kedua, memeriksa pegas terhadap keletihan atau keausan. Ya. Jadi pegahnya itu bisa kembali atau masih bisa mantul atau tidak. Terus yang ketiga, memeriksa hubungan singkat terminal kabel dengan pemegang sikat atau ke bodi. Dengan spesifikasi tidak boleh ada kontinuitas atau tidak boleh ada hubungan. Jadi antara pemegang sikat atau bodi dengan brostel tidak boleh ada kontinuitas atau tidak boleh ada hubungan. Dan yang keempat, memeriksa kontinuitas terminal kabel dengan sikat. Nah, tentunya kalau dengan keempat ini kita harus ada kontinuitas atau harus ada hubungan. Ya. Terus, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan komutator terhadap perubahan warna. Ya. Karena kita sering menggunakan, akhirnya apa? Pada lempeng komutator ini kebanyakan akan berubah warna. Ada yang gosong ataupun yang hitam dan sebagainya. Dengan perubahan warna tersebut tentunya dapat mengakibatkan perubahan atau kinerja yang menurun. Ya, maka dari itu kita harus memeriksa lempeng komutator tersebut. Kalau semisal dari hasil pemeriksaan lempeng komutator tersebut ini berwarnanya atau bergerak seperti ini, langkah apa yang kita lakukan? Langkahnya kita bersihkan dan kita gosok dengan ampas yang halus. Dan untuk paling tidak ini harus kembali seperti semula atau kita bersih. Terus selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap bantalan. Ya, pada motor starter di dalamnya itu terdapat bantalan atau laher. Ya, yang harus diperiksa adalah yang pertama, cincin dalam bantalan harus duduk erat pada komutator. Berarti harus posisi presisi dan pas. Tidak boleh ada istilahnya
macet sedikit ya. Yang ketiga, dua adalah cincin bantalan harus berputar dengan halus tanpa bersuara. Berarti leher harus berputar dengan sempurna, tidak boleh ada macet. Nah, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kumparan armatur atau kumparan pada angker. Ya, kita kalau biasa orang bengkel nyebutnya angker. Ya, yang pertama adalah memeriksa kontinuitas antar lempengan komutator. Ya, seperti ini. Antar lempengan kita mengukur menggunakan AFO harus ada kontinuitas atau ada hubungan. Nah, yang kedua, memeriksa kebocoran kumparan armatur dengan poros armatur. Gambarnya seperti ini, yang satu di lempengan komutator, yang satu lagi diarahkan ke porosnya. Pada yang ini tidak boleh ada kontinuitas. Oke, untuk tugas yang kedua, soalnya adalah jika relay starter rusak, maka indikator yang dapat kita lihat dan analisa adalah, oke ya, diperhatikan, jika relay starter rusak, maka indikator yang tepat kita melihat dengan analisa adalah ya. Oke, sekian untuk materi kita pada hari ini. Untuk tugas silahkan dikerjakan di buku tulis dan difoto lalu diupload atau diunggah ke dalam Google Classroom. Baik pelajar Kapsa, demikian materi hari ini mengenai perawatan sistem starter. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini, dan klik subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.